surat yang ini dikasihkan bukan prinsip ya. Tunggu ya. Siap deh. Siap deh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyapa dulu teman-teman kepala Bapeda provinsi dan kabupaten kota di wilayah timur, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB dan NTB. Selamat pagi, Pak. Kita ada bendera dari Pak Sekjen. Ini kan berapa dulu? Bagi Pak. Di situ kabupaten ini. Sudah bisa tidak? Kita melaksanakan satu pengantar, izinkan kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami didampingi oleh Bu Dirjen Bangda, ini ada di sebelah kanan saya. Mudah-mudahan sudah pada kenal, saya kira sudah kenal. Beliau background-nya di Bangda juga dulu. Kemudian lama keuangan daerah dan balik lagi ke Bangda. Saya kira teman-teman para pulau Bapeda sudah tahu pasti. Yang di belakang saya kira ini juga hadir beberapa eselon 2, ada Bu Ses, saya kira. Bu Ses mana Bu Ses? Nah, ada Bu Ses. Berdiri aja. Berdiri Bu Ses. Ya, nggak kelihatan. Nah ini saya kira Bu Sekretaris, Bu Insinyur Janaria. Kemudian ada juga Pak Budiono, saya kira ini yang sering berhadapan dengan teman-teman para kepala daerah, Bapeda. Ini Pak Budiono berdiri saya kira. Nah, ini Direktur PPD. Kemudian ada juga Pak Direktur SUPD 1. Ini Pak Nyoto. Saya kira juga sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Kemudian ada juga di belakang beberapa teman eselon 3 dari Bangda. Saya kira ini lengkap. Ada Pak Rendi, ada Pak Yedi, gitu ya, termasuk teman-teman di belakang layar sebetulnya Pak Kepala Bapeda. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Jadi Bitcoin yang kita lakukan hari ini sebetulnya yang pertama ini saya ingin mensikapi terutama dengan perencanaan pembangunan daerah karena implikasi dari pandemi COVID-19 ini sebetulnya kan berdampak terutama kepada soal kita bicara pagi ini soal perencanaan dan penganggaran ya. Ini pasti akan berdampak terhadap perencanaan. Nah, perencanaan ini kan di hulu, gitu ya. Kemudian penganggaran itu, APBD itu kan pasti di hilir. Nah, saya akan bicara dulu soal perencanaan pembangunan daerah. Saya kira dengan COVID-19, sekali lagi, ini dampak yang terjadi, karena ini, luar biasa gitu ya dialami oleh kita rakyat Indonesia saya kira, dan kita pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saya kira harus cepat tanggap dan terhadap penanganan COVID yang dilakukan pada tahun ini gitu. Sekali lagi implikasinya yang saya sampaikan sekali lagi ini implikasi terhadap perencanaan ya. Baik perencanaan di 2020 maupun perencanaan di 2021 yang akan kita lakukan. Nah di 2020 saya kira ini nanti akan kami jelaskan, nanti mohon Bu Dirjen ditambahkan. Tapi kami ingin sampaikan sekali lagi, yang pertama langkah-langkah Kementerian Dalam Negeri yang telah dilakukan terhadap pemerintah daerah, saya kira ada beberapa kebijakan. Dan kebijakan ini sebetulnya sudah banyak, tapi yang saya ingin sampaikan di sini hanya 2 sebetulnya.
Kenapa dua? Ini yang ada hubungannya dengan soal perencanaan dan penganggaran. Yang pertama saya ingin sampaikan, yaitu ada Permendagri nomor 20 2020 saya kira, ya. Nah, di Permendagri 2020 ini saya kira ini kan implikasinya terhadap refocusing kegiatan dan realokasi anggaran saya kira. Nah, ini juga pasti kan dampaknya terhadap perencanaan kan gitu. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri ini juga sudah dilakukan. Yang terakhir, ini Pak Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan satu instruksi atau instruksi Menteri Dalam Negeri atau yang sering kita singkat Inmendagri, yaitu nomor 1 tahun 2020 tanggal 3 April 2020. Saya kira instruksi ini mungkin teman-teman juga sudah tahu, ini disampaikan kepada pemerintah daerah, yaitu kepada gubernur dan kepada bupati wali kota. Ya, jadi ada 7 langkah saya kira yang harus dilakukan dalam instruksi ini. Yang pertama saya ingin sampaikan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini, maka pemerintah daerah itu yang pertama itu diminta melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau yang saya bilang tadi ini refocusing dan atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas. Jadi intinya ada 3 yang harus dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama ini menyangkut soal penanganan kesehatan dan lain-lain, saya kira yang terkait dengan kesehatan. Dan ini saya kira nanti juga akan ikut juga Pak Menteri Dalam Negeri nanti pada jam 13.30 nanti dengan teman-teman Sekda dan juga para bupati wali kota dengan para menteri terkait. Ini nanti siang dan besok hari juga akan dilakukan lagi. Ini menyangkut soal terutama misalnya pengadaan barang dan jasa. Makanya besok hari juga akan dilakukan, yaitu terkait dengan misalnya pengadaan barang jasa, dan besok yang mendampingi Pak Menteri Dalam Negeri, saya sampaikan saja ini nanti lebih kepada aparat penegak hukum. Jadi ada KPK, ada BPKP, ada BPK, kemudian ada LKPP. Jadi itu. Kemudian yang kedua, saya kembali ke instruksi Menteri Dalam Negeri lagi. Ini menyangkut soal penanganan dampak ekonomi. Ini terutama untuk menjaga agar dunia usaha di daerah masing-masing tetap hidup. Ini maksudnya gini. Jadi artinya kebutuhan pangan, pokok, sembako, dan seterusnya ini kan tidak boleh berhenti. Artinya ini harus tetap dilanjutkan gitu. Makanya dalam instruksi ini salah satunya adalah ini yang kedua. Dan yang ketiga dalam instruksi ini yang penting juga ingin saya sampaikan kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten kota, terutama para kepala bapeda, ini soal penyediaan jaring pengaman sosial atau yang sering disebut dengan social safety net. Saya kira ini penting 3 hal ini gitu ya, karena bagaimanapun juga kalau kita lihat arahan Pak Menteri Dalam Negeri dengan adanya COVID-19 ini kita harus berpikir overestimate saya kira. Kita tidak tahu ini kapan virus corona ini akan berakhir gitu kan gitu. Tapi perkiraan pemerintah kemarin disampaikan demikian ya, ini kurang lebih kan pada bulan Oktober ini perkiraan. Tapi ini juga tidak tahu. Tapi kemarin kita berpikirnya nanti paling enggak ini sampai bulan Oktober. Kenapa saya sampaikan sampai bulan Oktober? Ini penting dicermati oleh para kepala bapeda baik provinsi maupun kabupaten kota supaya alokasi anggaran kita itu nanti sampai ke situ. Artinya kan ini sekarang kan bulan April saya kira, April, Mei, Juni, Juli, berapa bulan itu. Paling enggak kan kita minus saya kira tidak ada kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang tentu saja melibatkan banyak orang. Nah, sesasar itu kegiatan-kegiatan seperti itu saya kira ini kan menurut instruksi itu kita harus dilakukan
refocusing atau realokasi anggaran. Karena khawatir kalau kita tidak lakukan, saya kira ini juga kan sulit untuk realisasi anggaran. Makanya dalam instruksi Menteri Dalam Negeri ini saya kira juga tegas disebutkan bagi pemerintah daerah gitu ya yang belum melakukan realokasi anggaran dan seterusnya, saya kira ini paling lama kan diminta 7 hari harus melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, saya kira. Nah, indikasi ini tentu saja 7 hari ini harus dimanai oleh teman-teman daerah karena ini indikasinya juga ada semacam reward ya atau punishment lah gitu. Punishment lah. Punishment saya kira makanya di poin 6 itu di situ disebutkan aparat pengawas intern pemerintah atau yang sering kita sebut APIP secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan instruksi Menteri Dalam Negeri. Poin 6 ini saya kira saya kemarin sudah diskusi panjang dengan Pak Inspektur Jenderal Bu Dijen ya teman-teman para kepala bekerja. Ini juga akan ditindaklanjuti oleh surat edaran dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri, terutama bagaimana nanti soal teknis pelaksanaan rangka pembinaan dan pengawasan. Saya kira itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan kembali ke yang tadi, sekali lagi implikasi COVID ini kan berimplikasi terhadap anggaran kita di 2020 dengan 2021. Saya ingin menyampaikan misalnya yang 2020. Nah, 2020 ini saya kira yang pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman daerah ini gitu ya. Antara lain misalnya penambahan, pengurangan dan program atau kegiatan dalam RKPD misalnya 2020 ini dapat dilakukan tanpa didahului oleh perubahan RPJMD dan Renstra. Normalnya kan kita biasanya merubah dulu RPJMD, kemudian merubah Renstra dan seterusnya saya kira. Sekarang saya kira tidak dilakukan dulu gitu ya, artinya tetap penambahan, pengurangan dan perubahan program dan kegiatan ini itu tanpa didahului. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan sekali lagi, karena pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu kondisi force majeure, ya, dan saya kira ini mengancam keselamatan masyarakat Indonesia, sehingga ini perlu direspon. Tadi saya sudah sampaikan di awal, terutama oleh pemerintah daerah. Nah, oleh karenanya dianggap mendesak, Pemda diminta untuk tidak ragu segera melakukan revisi Perkada tentang penjabaran APBD tahun 2020 tanpa harus terlebih dahulu melakukan revisi RKPD tahun 2020. Ini saya kira poinnya. Tadi saya sampaikan ini tentu saja sesuai dengan Inmendagri 1 2020 tanggal 3 April saya kira. Itu yang khusus untuk 2020. Nah, menghadapi 2021, saya kira kalau kita lihat siklus perencanaan dan penganggaran di kita, ini kan mestinya baik kabupaten, kota maupun provinsi ini kan sedang melakukan apa yang disebut dengan musrenbang RKPD, ya, musrenbang RKPD. Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada teman-teman kabupaten kota yang telah kemarin karena sebelum COVID sudah melakukan ya gitu di bulan Maret awal atau Februari akhir sudah melakukan, artinya sudah selamat lah gitu. Tapi saya kira bagi kabupaten kota ini juga tetap provinsi kabupaten kota yang belum ini tetap harus dilakukan. Nah, dilakukannya saya kira karena sekali lagi ini situasi lagi seperti sekarang yang saya sebut tadi pandemi, maka ini bisa saja dilakukan. Saya kira ini dasar hukumnya sudah ada, yaitu surat edaran Menteri Dalam Negeri ya, tanggalnya tanggal berapa tuh Pak Direktur? Itu sudah ada lah surat edaran Menteri Dalam Negeri. Intinya proses musrenbang ini tetap harus dilakukan, tetapi harus
melalui misalnya saja dengan terbatas ya, karena kita kan tidak boleh ada physical distancing, social distancing. Nah, termasuk dengan teman-teman daerah. Nah, karena proses ini harus tetap, maka kami dari Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten kota, ini harus tetap dilakukan, tetapi memakai video conference ya, atau virtual dan seterusnya saya kira. Ya, atau apa namanya? Saya kira video conference ya, gitu. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, saya kira bagi teman-teman provinsi yang akan melakukan ini tetap saja dilanjutkan, tetapi mohon diinformasi atau disampaikan kepada kami di Kementerian Dalam Negeri. Kalau dulu istilahnya kami kan diundang hadir ke sana, tapi sekarang saya kira kan kita melalui Bitcoin dan seterusnya, saya kira kita manfaatkan saja perlengkapan yang ada di kita. Saya kira mudah-mudahan di daerah sudah juga nyambung, dan ini buktinya sudah nyambung semua di untuk wilayah timur. Saya kira sesuai saja, karena kan sementara ini kalender perencanaan dan penganggaran ini kan kita untuk 2021 masih belum terjadi perubahan, artinya kan tetap dilakukan. Kecuali tadi yang 2020, karena kan tadi misalnya tidak usah berubah dulu RKPD, lakukan saja dulu perubahan APBD dan seterusnya. Tapi yang 2021 saya kira ini tetap kita harus lakukan, tapi dengan metode yang lain yang saya sampaikan tadi. Kalau dulu datang, sekarang enggak lagi misalnya. Undang dan seterusnya. Tentunya ini kita udah koordinasi juga dengan teman-teman Bappenas, karena biasanya para kepala bapeda provinsi itu kan undangnya yang pokok itu adalah Menteri Dalam Negeri dengan Bappenas. Artinya kita sudah satu koordinasi. Saya kira yang disampaikan surat edarannya itu yang pelaksanaan RKPD itu tanggal 23 Maret 2020. Saya kira nanti teman-teman yang belum dapat ini nanti bisa kita share. Di sini juga bisa nanti kita share. Saya kira itu. Nah, khusus yang RKPD itu yang utama yang saya sampaikan, artinya kita harus tetap jalan ya Bu Dirjen. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan apa namanya Permendagri 90. Saya kira Permendagri 90, saya kira ini pasti banyak pertanyaan dari teman-teman daerah, apakah kita harus memakai 90 atau misalnya tidak. Saya ingin sampaikan, kebijakan ini kan sudah keluar saya kira. Ya, kebijakan ini sudah keluar, dan saya kira untuk 90, Permendagri 90 ini tetap kita harus lakukan. Ya, untuk tahun 2021. Nah, atas dasar itu, surat edaran Menteri Dalam Negeri terhadap Permendagri 90 ini juga sudah disampaikan kepada daerah. Ini tanggalnya tanggal 27 Januari 2020, gitu ya. Artinya di situ dalam surat itu diminta kepada pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten kota ini melakukan pemetaan nomenklatur program kegiatan existing kepada nomenklatur program kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan Permendagri 90 2019. Nah, pemetaan ini saya kira tidak merubah target dan indikator dalam LPJMD. Makanya sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kami mengimbau bagi daerah yang belum melakukan pemetaan, ya pemetaan program dan seterusnya, saya kira ini segera lakukan, ya karena ini kan apa namanya siklus perencanaan penganggaran ini tetap berlangsung. Saya kira itu Bu Dirjen poin-poinnya. Mudah-mudahan teman-teman daerah baik provinsi dan kabupaten kota apa namanya kebijakan-kebijakan ini saya kira yang perlu kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Tapi sebelum saya mengakhiri dan sebelum kita diskusi, saya kira saya mempersilahkan dulu Bu Dirjen kalau ada poin-poin penting yang ingin disampaikan supaya teman-teman daerah, karena kita jarang diundang ke daerah, karena nggak boleh juga, gitu ya. Saya kira ini kan kesempatan baik untuk kita bertatap muka, berdiskusi secara tidak langsung dengan teman-teman kepala bapeda provinsi dan kabupaten kota. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Sekjen, Bapak Ibu sekalian, para kepala bapeda wilayah timur Indonesia. Apa kabar? Saya hanya ingin
ingin menambahkan beberapa kebijakan yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Mungkin yang pertama adalah kita ketahui bersama bahwa rentetan siklus dari perencanaan dari awal sampai ke APBD, perencanaan itu tidak bisa dilepaskan dari uangnya atau sebaliknya, uang tidak bisa dilepaskan dari perencanaannya gitu. Nah, yang kedua bahwa dalam konteks pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, yang sudah dinyatakan ada teman-teman daerah yang mengatakan ini kondisi luar biasa, kemudian ada juga darurat dan seterusnya, maka tentu Bapak Ibu tidak bisa menggunakan kacamata kuda bicara soal perencanaan saja. Karena Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Sekjen, instruksi, bukan Permendagri lagi nih, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020, Bapak Ibu. Dan itu betul-betul harus dibaca dengan baik, karena akan terjadi bahwa eksekusi keuangannya lebih dulu daripada Bapak Ibu akan merubah dokumen rencananya. Nah, karena itu maka kita akan mengikuti itu. Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara soal apa yang harus dilakukan pada proses perencanaan 2020 dengan 2021 yang tadi disebutkan oleh Bapak Sekjen. Untuk 2020 karena kondisinya memang darurat, maka ada istilah di dalam keuangan Permendagri nomor 13 tahun 2006, pasal 162, ini tergolong mendesak. Karena mendesak nanti Bapak Ibu ketika akan melakukan realokasi atau refocusing, tadi tidak usah ragu. Karena sudah dijamin oleh regulasi bahwa itu mendahului perubahan APBD dan hanya diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Itu juga disebutkan di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020. Untuk menjamin Bapak Ibu tidak usah ragu, nanti sebentar lagi Bapak Menteri Dalam Negeri akan memimpin rapat langsung dengan para kepala daerah, para sekda se-Indonesia untuk meyakinkan bersama dengan APH. Ada KPK, ada BPK, dan seterusnya, mohon maaf besok, supaya Bapak Ibu lebih firm, lebih mantap di dalam melakukan perubahan-perubahan dokumen rencana tadi, karena teman-teman di Badan Pengelola Keuangan barangkali sudah lebih dulu mengeksekusi, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, barangkali di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 juga dikatakan bahwa prioritas kegiatan yang ada di 2020 itu terkait dengan penanganan kesehatan ada rigid sekali ya, diuraikan. Kemudian penanganan dampak ekonomi dan penyediaan sosial safety net atau jaring pengaman sosial yang itu nantinya pastinya dalam bentuk penganggarannya itu ada di hibah atau bansos. Jadi Bapak Ibu ini diikuti saja, jangan keluar dari sana, saya jamin tidak akan ada masalah kalau mengikuti instruksi Menteri ini. Jangan keluar dari instruksi Menteri Dalam Negeri ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan oleh Pak Sekjen bahwa biar kita jauh tapi tetap di hati, maka kita kalau mau merapat-rapat menggunakan sarana seperti sekarang ini. Nggak usah datang-datang dulu ke Jakarta, karena itu maka ada 2 atau 3 kegiatan yang mungkin akan direalokasi, yaitu perjalanan dinas, tolong dihitung, dan kemudian direalokasi ke kegiatan-kegiatan penanganan yang tadi disebutkan oleh Pak Sekjen. Kemudian rapat-rapat yang menghadirkan banyak orang, begitu juga harus segera itu direalokasikan. Kemudian juga dalam tanda petik pengadaan barang dan jasa yang mungkin tidak diprioritaskan, mungkin itu juga bisa menjadi catatan Bapak Ibu untuk segera direalokasi. Saya kira itu beberapa hal yang kami tambahkan dari arahan Bapak Sekjen. Terima kasih dan kita akan mencoba untuk langsung kepada teman-teman di daerah. Barangkali ada beberapa yang ingin dimohonkan klarifikasi mumpung Bapak Sekjen masih ada di sini. Saya undang yang pertama adalah Provinsi Bali. Halo Bali. Selamat pagi Pak Sekjen. Selamat pagi Ibu Dirjen, Bapak-Bapak Direktur. Salam hormat dari Bali, Bapak Ibu. Jadi Bali dalam kondisi baik, kondisi aman dan terkendali. Kami laporkan ke hadapan Pak Sekjen
dan Ibu Direktur, Ibu Dirjen dan Bapak-Bapak Direktur atas dua arahan Pak Sekjen tadi. Yang pertama tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 berdasarkan Permendagri 20/2020 maupun instruksi Menteri Nomor 1 2020, pemerintah Provinsi Bali yang kami berada di dalamnya ini sudah melaksanakan Pak Sekjen, Bu Dirjen. Jadi kami sudah laksanakan, jadi refocusing dan realokasi anggaran. Dan sementara penanganan yang dilaksanakan oleh tim Satgas di Bali ini sudah berjalan di bawah kendali langsung Bapak Gubernur, sesuai dengan arahan Pak Menteri. Nah, jadi kita sudah langsung alokasikan, langsung pindahkan anggaran-anggaran di kegiatan rutin, bekerja sama dengan teman-teman di BPKAD, untuk kita bawa ke dalam BTT. Nah, kemudian sesuai dengan arahan yang telah diatur oleh Kemdagri, kita juga telah ikuti petunjuk pelaksanaannya, dan sampai saat ini mudah-mudahan tidak ada kesalahan di belakang hari, dan itu sudah bisa kita cairkan dan kita laksanakan di Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID. Nah, itu yang pertama, Pak Sekjen dan Bu Dirjen. Kemudian yang kedua terkait dengan penyusunan RKPD untuk Provinsi Bali atas bimbingan Pak Sekjen langsung, Bu Dirjen dan Bapak-Bapak Direktur. Provinsi Bali kemarin tanggal 6 telah melaksanakan Musrenbang yang pembukaannya melalui video conference, kemudian nanti diskusinya kita online. Dan kita jadwalkan tanggal 13 itu sudah bisa kita tanda tangani berita acara kesepakatan Pak Sekjen. Artinya kami taat betul dengan Permendagri 86 bahwa itu bulan kedua April kita sudah melaksanakan Musrenbang tingkat provinsi. Dan ini tentu juga atas koordinasi dengan teman-teman kami, Kepala Bapeda Kabupaten Kota Sebali. Di tengah kondisi seperti ini, jadi teman-teman di Kabupaten Kota Sebali telah melaksanakan Musrenbangnya secara online. Jadi sehingga tidak menghambat kita di tingkat provinsi. Nah, kemudian berikutnya, RKPD tentu saja tengah berproses, Pak Sekjen. Jadi RKPD kami tetap mengacu kepada surat edaran Mendagri yang terakhir, kemudian kita juga mengacu kepada arahan-arahan dari Pak Sekjen pada pelaksanaan Rakortek kemarin. Sementara untuk Permendagri 90-nya, kita sudah melaporkan hasil pemetaan ke tim pemetaan di Kemdagri. Sementara hasilnya belum turun, karena ada beberapa program yang sifatnya lokal di Bali, yang ini kami laporkan untuk kami usulkan bisa mendapat kode tersendiri. Nah, ini sebelum ini turun, tentu saja kami belum bisa menindaklanjuti integrasi ke dalam SIPD Permen 70-nya. Namun demikian, kita tetap berproses di Bali, Pak Sekjen. Tetap mohon bimbingan dan arahan Pak Sekjen, Bu Dirjen, dan Bapak-Bapak Direktur yang selama ini juga selalu mendampingi kami dengan baik, walaupun jarak jauh dalam kondisi seperti ini. Tetapi Bali yakin nanti pada saatnya, sesuai dengan waktu yang ditentukan, sesuai juga dengan ketentuan yang berlaku, kita akan menuju dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan anggaran, sehingga pada muaranya APBD dapat berdasarkan Permendagri PP nomor 12 2019 ini. Kira-kira demikian Pak Sekjen, Bu Dirjen, Bapak-Bapak Direktur yang dapat kami laporkan kondisi Bali. Sementara untuk RKPD kita memang berproses menuju ke Permendagri 90. Nah, ini tentu akan kami ganggu terus karena proses pemetaan evaluasinya belum turun dari tim pemetaan di Kemdagri. Terima kasih Pak Sekjen, Bu Dirjen, kira-kira demikian yang dapat kami laporkan sementara. Mohon arahan selanjutnya. Terima kasih, salam hormat dari Bali. Baik, terima kasih Pak Kepala Bapeda, Pak Ika. Yang pertama saya kira terima kasih ya, artinya ini kan penyusunan RKPD yang 2021 Permendagri 86 2017 ya, ini kan masih terus ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang besok pagi dalam rangka tadi Bu Dirjen juga sudah sampaikan,
supaya tidak ada di kemudian hari persoalan-persoalan hukum. Makanya Pak Menteri besok akan memimpin langsung Fitgon didampingi dengan saya sampaikan tadi di awal oleh KPK, BPKP, BPK, dan juga LKPP, Pak. Sehingga nanti besok akan dilakukan Pak oleh Pak Menteri dan Menteri. Supaya tidak ada keraguan dari teman-teman daerah, terutama untuk anggaran 2020. Kemudian yang kedua, yang soal pemetaan, saya kira Bu Dirjen ya, Pak Ika, saya kira di Kemendagri ini atau di Bangda ini telah dibentuk sebetulnya ada 2 tim. Tim yang pertama ini yang disebut dengan tim pemetaan. Ya, artinya pemetaannya ada nanti tertibnya. Kemudian yang kedua ini nanti terkait dengan tim verifikasi. Nah, yang tadi kode ini saya kira nanti akan dibahas dan saya kira teman-teman di Bangda saya anjurkan untuk tetap harus dilakukan kan Bu ya. Melakukan pemetaan dan sudah dibagi sub ini Pak, sub wilayah dan seterusnya, termasuk ada kode, program, kegiatan dan seterusnya. Saya kira nanti ini akan dilakukan oleh teman-teman Bali dan nanti supaya cepat koordinasi dengan teman-teman di Kemendagri. Jadi tim pemetaan dan verifikasi ini kebetulan ada dari Bangda, kemudian yang kedua ada dari keuangan daerah. Karena kita bicara dan hulu dan hilir kan itu ya rencana sementara saya kira. Nanti silakan saja Pak. Ada hotline-nya nggak ya? Yang atau kontak personnya supaya nanti biar cepat teman-teman daerah nanti kontak personnya ada nggak? Untuk wilayah 2 berapa? Ya berapa? Nih, nanti Pak Ika, Pak Kabayan kan sudah kenal juga dengan Pak Bob Segala ya. Siap Pak Sekjen. Ya, saya kira itu ya, Pak. Silakan ya. Terima kasih Pak. Saya kira itu ya Pak Kepala Bapeda. Nanti dihubungi saja Pak Bob Sagala 081218885337. Ya. Makasih. Semua daerah pengen ngomong sama Pak Sekjen ini. Salam sehat, terima kasih. Selanjutnya, Mas, halo Provinsi Maluku ya. Kita undang Provinsi Maluku. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan di Indonesia Timur. Yang kami hormati Pak Sekjen, Ibu Dirjen, Bapak Ibu Kepala Bapeda yang hadir di kesempatan ini, perlu kami laporkan bahwa untuk Provinsi Maluku dalam rangka penanganan COVID-19, sementara kami proses refocusing untuk beberapa kegiatan yang sebagaimana diarahkan dalam Permendagri nomor 20 maupun instruksi nomor 1 tahun 2020 instruksi Menteri Dalam Negeri. Terkait dengan itu, kegiatan-kegiatan yang arahnya pada perjalanan dan kegiatan-kegiatan untuk pengadaan barang dan jasa sudah kami sesuaikan. Mudah-mudahan ini memberikan dampak untuk percepatan penanganan COVID-19. Terkait dengan peran teman-teman DPRD, kami juga sudah melakukan koordinasi bahkan pertemuan langsung dengan pimpinan DPRD dan alhamdulillah mendapat respon positif kami. Untuk rencana 2021, kami kemarin alhamdulillah mewakili Ibu Dirjen, Pak DPID melakukan konferensi dengan kami untuk menyampaikan paparannya dalam rangka rapor Tekrentang dan dari Bappenas Pak Deputi Kewilayahan. Alhamdulillah sangat lancar dan memberikan dukungan untuk perencanaan kita 2021. Terkait dengan program dan kegiatan sebagaimana arahan Permendagri 90/2019, hasil koordinasi kami dengan teman-teman di Bangda kemarin
untuk penyesuaian RPJMD ini kita akan jalan pada perubahan di pertengahan tahun ini 2021 karena RPJMD kita 2019-2024. Alhamdulillah hasil koordinasi dan evaluasi dari teman-teman Bangda kemarin sudah kami coba petakan dan ini beberapa hal terkait dengan fokus kegiatan untuk beberapa program belum kami temukan titik temunya. Mudah-mudahan setelah kami dalami nanti terkait dengan program-program untuk pemetaan 2021 bisa sesegera mungkin diselesaikan dan kami lakukan koordinasi dengan Bangda. Pak Sekjen, Ibu Dirjen, perlu juga kami laporkan bahwa penanganan COVID-19 di Provinsi Maluku yang berciri kepulauan sudah kami libatkan Forkompimda. Gugus tugas sudah jalan, teman-teman di kabupaten kota alhamdulillah juga sudah jalan, tapi karena pintu masuk begitu banyak di 11 kabupaten kota, istilah umumnya jalan tikusnya begitu banyak, maka kami kewalahan di sumber daya manusia kesehatan untuk masing-masing wilayah. Jadi kami berharap ada bantuan yang bisa nanti bisa langsung untuk alat APD-nya untuk bisa penyesuaian kegiatan yang juga dari provinsi sudah koordinasi dengan tim gugus tugas pusat untuk menyalurkan bantuan ke kabupaten kota. Tapi karena wilayahnya begitu luas, SDM-nya begitu terbatas di bidang kesehatan, jadi kami berharap nanti informasi kami ini bisa ditindaklanjuti hingga bantuan itu bisa langsung saja ke kabupaten. Atau karena nantinya lewat provinsi bisa langsung kami bisa di Mohon maaf di Maluku kita terpaksa putus dulu ya. Beberapa informasi sudah bisa kita tangkap, nanti insya Allah kita sambung lagi. Saya persilahkan sekarang, halo, 2 provinsi sudah kita wakili dengan kabupaten dari NTT, Kabupaten Ngada, silakan Ngada. Ngada bisa deh. Ngada. Suara bisa masuk? Nggak bisa. Ngada bisa. Gimana nih? Selamat pagi. Iya. Pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Sekjen, Ibu Dirjen, dan Pak Nyoto. Ya. Kami menanyakan ada 2 hal. Yang pertama, kami pelaksanaan musrenbang kabupaten belum berjalan. Kami rencanakan menggunakan sistem video conference. Cuman ada 1-2 kecamatan yang tidak bisa mendapatkan sinyal. Dan ini kira-kira seperti apa kaitan dengan legalitas pelaksanaan musrenbang kabupaten. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penerapan SIPD. Karena kami tahu bahwa SIPD efektif perencanaan untuk tahun 2022. Tapi pelaksanaannya, persiapan SDM maupun dari peralatan harus dimulai dari tahun 2020. Nah ini bagaimana kira-kira apakah ada penundaan penerapan SIPD yang efektif harus dilaksanakan untuk perencanaan 2022. Demikian dari kami, terima kasih, kami kembalikan. Pak Kepala Bapeda, bisa dengarin nggak? Bisa ya? Halo? Bisa. Oh ya, yang pertama itu musrenbang. Musrenbang saya kira harus dilakukan, Pak. Saya tanya juga, apakah di kecamatan itu ada HP nggak ya? Kalau ada HP kan bisa juga, Pak. HP. HP ada. Ya, cuman sinyalnya yang kesulitan. Sinyal. Isinya Pak, BSS-nya ya. Bagus. Ya kalau jangkau ya.
Ya, ada 2 kecamatan yang sinyalnya tidak bisa. Belum ada. Bisa aja dikirim. Ya. Apa namanya, satu pertanyaan misalnya atau satu kuesioner lah kayak responden gitu dikirim ke kecamatan, kemudian nanti kan direspon balik. Kalau memang misalnya sinyalnya tidak ada misalnya kan gitu. Artinya manual. Manual itu misalnya Bapak siapkan kuesioner, sampaikan ke camat, kemudian camat isi balik lagi. Kalau memang misalnya sinyalnya nggak ada. Tapi HP masih nggak bisa Bapak. Sama juga ya? Bisa. Ya, saya kira bisa itu. Yang kedua yang SIPD, Pak, ini kan 2021 mestinya harus dilakukan, saya kira. Ya, sekali lagi 2021. Nah, kalau 2022 kan, ya kejauhan. Karena surat edaran yang setelah diedarkan itu, kan yang surat edaran oleh Pak Menteri, saya kira efektif SIPD itu berlaku 2021, Pak. Gitu. Nanti kalau soal misalnya pemetaan pemetaan itu bisa koordinasi nanti lewat HP. HP Pak Budiono ada ya? Ada. Berapa tuh? 0812. 0812, Pak. Coba sebutin deh. 0812 8 3-nya 3 kali 4986. 0812 8 3 4986. Silakan, Pak. Kepala. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Salam sehat, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Nyoto. Itu, Pak. Masuk ya? Papua Barat. Halo, selamat pagi. Halo, Ya, Papua Barat. ya, silakan Pak Kepala Bapeda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam tangguh, salam sehat dari Papua Barat. Salam sehat, Pak. Yang saya hormati Pak PLT Sekjen Kemendagri dan Ibu PLH Dirjen Bangda dan para direktur dan jajaran struktural yang berkenan hadir pada forum Vkom ini. Pertama sekali kami bersyukur, ngajak kita semua bersyukur karena walaupun kita sedang dilanda atau didera dengan wabah yang cukup luar biasa ini, tapi kita tetap ada seperti ada sekarang ini. Dan kami ada 2 hal yang bisa dapat kami sampaikan kaitan dengan dinamika yang terjadi sekarang ini dan juga implikasi pada perencanaan kita. Pertama sekali untuk hal-hal yang kaitan dengan tanggap darurat untuk menangani atau menanggapi terjadinya virus di Papua Barat. Memang kalau kami di Papua Barat, mungkin informasi saja bahwa di Papua Barat baru positif virus corona itu 2. Dan 2 ini sudah meninggal. Kemudian untuk orang dalam pemantauan atau ODP itu 516. Ini cenderung naik dari waktu ke waktu. Kemudian langkah-langkah yang cepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Bapak Gubernur sebagai ketua, untuk realokasi anggaran atau pembiayaan di APBD provinsi, kami sudah melakukan rapat secara keseluruhan OPD dan juga sekarang TAPD sedang menyusun rencana realokasi untuk pembiayaan terhadap hal-hal yang sifatnya urgen kaitan dengan penanganan COVID ini sendiri. Mulai dari rapat-rapat, ya, kemudian dan perjalanan dinas, kemudian kegiatan yang dianggap tidak perlu, itu juga menjadi bagian yang dilakukan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri kaitan dengan apa yang segera dilakukan dalam rangka menangani masalah COVID-19 ini. Dan Papua Barat secara provinsi kami tidak lockdown.
tidak lockdown. Walaupun ada kabupaten kota yang sudah lockdown, seperti Kota Sorong, ya, yang melarang untuk tidak ada lagi penerbangan masuk keluar. Kemudian juga di Fakfak dan Kabupaten Maibrat. Tapi dalam komunikasi koordinasi kembali bahwa kebijakan itu harusnya itu menjadi kewenangan pusat, dan itu yang sedang dilakukan di daerah. Kemudian hal yang kedua, kaitan dengan mekanisme dan sistem perencanaan kita yang kita anut sekarang ini. Tentu bahwa kita tidak mungkin lagi melakukan sistematik perencanaan itu di dalam hierarki kita. Ya. Tentunya yang mungkin kami sampaikan bahwa di Papua Barat, Musrenbang Kabupaten Kota, nyaris baru satu saja, Kota Sorong yang melakukan musrenbang. Sedangkan yang lain dalam jadwal ketika mau melakukan musrenbang, dari adanya COVID-19 itu sendiri akhirnya semua ditangguhkan. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, kami baru menetapkan jadwal nanti tanggal 28 baru musrenbang provinsi. Tanggal 28 April. Nah, karena itu kaitan dengan proses ini, mungkin kami perlu mendapatkan arahan dari Bangda, katakanlah karena kondisi itu luar biasa, sehingga kita tidak mungkin lagi melakukan forum itu di dalam satu sistematisasi dalam proses perencanaan kita. Artinya tuntas kota kabupaten dulu, baru kita provinsi lalu ke nasional. Karena setelah kita lihat dari sampai sekarang, untuk kabupaten kota sudah tidak lagi, atau tidak tuntas melakukan musrenbang itu sendiri. Nah, sedangkan kita juga di provinsi menunggu tapi tidak bisa karena kondisi ini, lalu maka kami harus mengambil langkah untuk akan menyelesaikan atau mendorong kabupaten kota menyelesaikan musrenbang mereka, lalu kita di provinsi dengan menggunakan media video conference ini sendiri. Nah, karena itu kita akan di provinsi memulai juga untuk menyiapkan hal-hal yang kaitan dengan sumber daya kita, dengan pergeseran anggaran itu sehingga kita bisa mampu melakukan forum-forum kita dalam penyusunan rencana kita dengan mengacu kepada baik Permendagri 86 tapi juga arahan kaitan dengan COVID-19 yang akhirnya merubah atau membuat kita harus melakukan perubahan terhadap APBD 2020 yang kita lakukan lebih dulu tanpa harus menunggu revisi-revisi dokumen kita. Di samping kita juga menyesuaikan di perencanaan 2021. Oleh karena itu dengan dinamika ini apakah kita bisa tetap melakukan dengan parsial, artinya provinsi bisa lakukan, kabupaten kota dalam akomodasi aspirasi mereka ke provinsi dan sebagainya, ini kita akan sambil jalan begitu sehingga kita bisa akan mampu menyiapkan dokumen dan juga proses perencanaan kita bisa dapat kita lakukan dengan baik di sekarang ini dan nanti pada tahun 2021. Ya. Mungkin itu dari Papua Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, Pak Kepala Bapeda. Selamat pagi, udah siang Pak di sana ya? Ya jam 11. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Nah, terkait dengan musrenbang, saya kira gini, kan siklus anggaran itu kan sementara ini untuk 2021 kan harus tetap jalan gitu ya. Artinya saran saya tetap saja lakukan Pak dengan segala keterbatasan yang ada. Normanya memang idealnya kan harusnya kan musrenbang itu bottom up kan gitu ya, dari bawah ke atas. Tapi saya kira semua memaklumi sekarang ini kan lagi kan pandemi COVID-19. Saya kira tolong aja dianjurkan bagi kabupaten kota yang belum segera saja lakukan. Walaupun misalnya prosesnya provinsi tidak usah menunggu dulu misalnya yang kabupaten kota. Saya kira tidak jadi soal Pak. Intinya nanti kan bisa dibalik. Ketika provinsi sudah melakukan, sementara misalnya kabupaten kota kan bisa aja. Nanti yang itu dulu, kemudian yang provinsi dulu, nanti diacu oleh kabupaten kota. Idealnya kan kalau musrenbang itu kan gitu. Itu kan norma ideal. Tapi sekarang saya kira tidak bisa lagi bicara soal ideal itu. Saya kira dihimbau saja bagi kabupaten kota yang belum untuk segera. Kemudian yang provinsi ya kalau memang mau dilakukan, lakukan saja tanggal 28, saya kira dengan cara media, Bitcoin dan seterusnya. Sekarang keterbatasan yang ada. Mungkin tidak ideal, kan tidak boleh sekarang harus mengumpulkan, kayak saya dulu undang kan ke Papua Barat, Pak.
Itu kan kumpul semua, bupati wali kota kumpul. Terus sekarang enggak, pakai aja dengan Bitcoin yang seadanya saya kira. Dan Bitcoin itu kan tidak mesti dengan seperti ini, tapi dengan apa juga saya kira kan bisa juga. Saya kira Zoom meeting kan gitu ya. Saya kira itu Pak. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi Jakarta. Terima kasih Pak Kepala Bapeda. NTB ya. NTB ada provinsi ya. Selamat pagi NTB. Halo deh. Nggak nyambung kali. NTB. Kalau nggak bisa langsung yang lain. Papua. Ya barusan kan Papua. Tenang aja dulu. Harus hilang dulu. Monggo Pak lanjutkan. Nanti lanjut. NTB, halo. Selamat pagi NTB. Provinsi. Iya Pak, siapa? Nanti kami nyusul Pak. Sukses. Atau kalau nggak ada, aja. Aduh, Manggarai Barat lah. Manggarai Barat, oke? Karena siap. Ya, saya lihat ini bos kita nih baru nih. Halo, Manggarai Barat siap. Halo, selamat pagi Bu Dirjen, Pak Sekjen, selamat pagi. Selamat pagi Jakarta. Halo, selamat pagi. Kasih besar sedikit. Selamat pagi, Bu Dirjen. Selamat pagi, Bu Dirjen. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, Bu Dirjen. Kami dari Manggarai Barat ingin melaporkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2020 dan terakhir Instruksi Menteri nomor 1 tahun 2020. Terakhir tadi malam kami sudah membahas secara detail terkait dengan refocusing anggaran sesuai dengan arahan, sesuai dengan Instruksi Menteri nomor 1. Dan kemungkinan besar hari ini dan besok proses pencairan anggaran sudah berjalan. Beberapa ketentuan yang diatur di dalam Permendagri 20 sudah kami ikuti dengan baik. Kemudian demikian juga dengan instruksi menteri. Hanya mungkin yang menjadi pertanyaan Bu Dirjen, setelah kami mendalami secara baik terkait dengan beberapa hal yang diatur dalam instruksi menteri, di situ dibagi dalam 3 hal. Yang pertama terkait dengan penanganan kesehatan, kemudian dampak hukum bagi masyarakat, dan jaring pengaman sosial. Nah, mungkin perlu ditambahkan sedikit Bu Dirjen terkait dengan aspek pencegahannya, terutama terkait dengan penegakan hukum terhadap masyarakat ya yang terkait dengan social distancing dan lain sebagainya. Karena terus terang kami di Manggarai Barat merupakan pintu masuk untuk wilayah Flores Barat. Arus balik penumpang ke Labuan Bajo dalam beberapa waktu terakhir ini luar biasa sekali, Bu Dirjen, dan kami kewalahan untuk melakukan pendataan dan lain sebagainya terhadap arus balik penumpang yang begitu banyak. Yang terakhir, kapal Tilong Kabila menurunkan penumpang sebanyak 904 orang dengan jumlah personil kami yang cukup terbatas. Nah, kalau boleh, di dalam instruksi menteri juga diatur soal hal-hal seperti ini. Tidak hanya sekedar terkait dengan penanganan kesehatan atau dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial, tetapi yang terkait dengan aspek pencegahan dan penegakan hukum itu perlu diatur juga, Bu Dirjen, sehingga kami mendapat arahan yang cukup tepat terkait dengan penggunaan uang nantinya, begitu. Karena ini penting sekali untuk menjadi pedoman bagi kami. Kemudian yang kedua, Bu Dirjen, mohon maaf, kami baru dapat Perpres nomor 54 tahun 2020 ya terkait dengan penyesuaian APBN.
Nah, mungkin bisa dipercepat kebijakan terkait dengan penerapan ini, Bu Dirjen. Penyesuaian DAU sebesar 10% dan lain sebagainya. Kalau boleh, ini bisa dibuat lebih cepat, sehingga kami di daerah bisa melakukan penyesuaian lebih awal. Demikian juga terkait dengan pilkada. Kalau memang kegiatan pilkada ditunda ke tahun depan, supaya anggaran pilkada kami bisa sesuaikan lebih awal. Karena terus terang dengan keterbatasan anggaran di APBD dan jumlah penyesuaian anggaran yang sangat besar, maka kami butuh energi cukup untuk bisa menyelesaikan ini dalam waktu yang cepat, Bu Dirjen, sebelum belanja terserap semua di beberapa SKPD. Mungkin demikian dari kami, Bu Dirjen, untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Bapeda. Jadi ada 3 ya yang saya coba catat. Yang 2 mungkin nanti teman-teman direktur yang akan memberikan klarifikasi. Yang pertama terkait dengan terakhir Pak Harsya. Ya, jadi siap. Belum ada penundaan pelaksanaan pilkada, belum ada. Jadi kebijakan Pak Presiden dalam video conference terakhir, jangan mengambil langkah apapun terhadap itu, karena kepastian tanggal atau waktu daripada pilkada itu belum ditetapkan reschedulingnya, gitu ya. Untuk itu, siap, Bu Dirjen. Tersebut akan diumumkan dulu, ya. Siap. Diberikan kepada instruksi Menteri Dalam 1 tahun 2020, ada kan arahannya itu yang pertama soal lokasi dari misalnya perjalanan dinas, rapat-rapat yang mengundang banyak orang, kemudian kemungkinan pengadaan barang dan jasa yang tidak prioritas. Jadi itu dulu Pak, jangan mengotak-atik yang pilkada. Saya kira untuk teman-teman dari daerah lain, mohon juga untuk diperhatikan hal ini, karena saya pikir setelah yang ikut pilkada 2020 semuanya masih menunggu harap-harap cepat, tetapi saya yakin dalam waktu 1-2 hari ini akan ada kebijakan dari Bapak Presiden untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut. Siap Bu Dirjen, siap. Kemudian mengenai keluarnya Perpres 34, mungkin saya minta Pak Nyoto, Direktur Pak Nyoto, monggo silakan Pak tambahkan. Ya, baik, terima kasih. Ya, untuk 54, tadi kan ini dasarnya dari daerah agar harus segera dikeluarkan PNK-nya. PNK-nya untuk bagaimana eksekusi terhadap khususnya untuk distribusi niaga. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini kita juga beberapa PNK sudah keluar, tapi yang khusus ini memang kami lagi juga. Kami akan dorong untuk keluarga sehingga sebagai bagian dari keluar daerah yang harus segera ditindaklanjuti oleh PNK. Insya Allah kami akan kita koordinasikan faktor yang Perpres 54 dan operasional pelaksanaannya supaya teman-teman daerah bisa langsung melakukan kebijakannya. Terima kasih, Bu. Kemudian yang ketiga mengenai kegiatan untuk penegakan hukum tadi Pak ya, menambahkan ya. Betul. Ini besok itu akan ada Fitcon Bapak Menteri dengan beberapa PH ya, dari KPK, BPK dan juga Kejaksaan. Nanti kami akan sampaikan Pak, kita akan sampaikan lagi kan video conference ini tidak berhenti hari ini ya. Kalau ada hal yang baru terkait dengan perencanaan, tentu kita akan buka lagi karena ini lebih mudah ketemunya. Tidak pakai uang perencanaan dinas gitu ya. Nanti siap, kita Bu Dirjen, siap. Saya kira itu Pak Hans, bagaimana tentang perencanaan tidak ada masalah? Musrenbang kami direncanakan tanggal 18 Bu Dirjen. Tanggal 15. Musrenbang ya, sudah kami koordinasikan dengan provinsi. Baik kalau gitu terima kasih. Salam untuk teman-teman, salam sehat Pak. Siap Bu Dirjen, hormat. Selanjutnya Provinsi Maluku Utara, Dek, ada Dek. Maluku Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Salmin Janidi, Kepala Bapeda Maluku Utara. Pertama-tama tentu kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya. Alhamdulillah kita masih bernapas
masih bisa bertatap muka walaupun menggunakan video conference. Salam Bapak Gubernur untuk Pak Dirjen, Pak Sekjen, Ibu Sekjen, Ibu Dirjen dan Pak Sekjen. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, kami perlu menyampaikan perkembangan terkait dengan Musrembang, Kabupaten Kota, dan juga Provinsi. Sampai saat ini, Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Musrembang RKPD 2021 itu baru 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Halmahera Timur, dan yang kedua adalah Kabupaten Taliabu. Untuk 8 kabupaten lainnya atau kota lainnya itu belum sempat dilaksanakan mengingat karena situasi COVID saat ini sehingga semuanya konsentrasi untuk perbaikan dokumen anggaran mereka dalam rangka pergeseran kepentingan COVID. Yang berikut untuk Provinsi Maluku Utara juga sama sebenarnya dengan daerah-daerah lain. Kami rencanakan untuk minggu kedua pada bulan April. Akan tetapi karena konsentrasi yang sama, tentu akan bergeser waktu, insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 22 bulan April yang akan datang. Yang berikut menyangkut dengan soal Permendagri 20 dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 dan beberapa komponen aturan lainnya, tentu kami di daerah telah melakukan itu. Kami perlu sampaikan bahwa pada saat dikeluarkannya instruksi dalam rangka untuk fokus beberapa hal itu, yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan JPS atau jaringan pengaman sosial itu, Maluku Utara telah melakukannya, yaitu kebetulan kita punya BTT tersedia kurang lebih 15 miliar, dan langkah awal itu adalah memberikan bantuan kepada tim gugus waktu itu untuk segera melakukan penanganan langkah-langkah secara cepat. Di antaranya adalah penyediaan APD dan beberapa komponen kesehatan lainnya. Di samping itu juga adalah untuk dalam rangka penyediaan sarana gedung untuk karantina para pasien yang terindikasi ODP untuk kabupaten kota dan juga PDP untuk ditangani oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Yang berikutnya lagi kami melakukan relokasi atas arahan yang telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu ada beberapa komponen belanja, perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, dalam daerah juga. Terus di samping itu adalah sewa gedung, undangan rapat, dan juga termasuk sosialisasi, dan juga peningkatan kapasitas di masing-masing perangkat daerah. Itu kami menggeser kurang lebih 50% untuk ke BTT dalam rangka penanganan COVID. Dan selanjutnya sesuai dengan arahan juga yang instruksi terakhir nomor 1, yaitu menyangkut dengan masalah penyesuaian, kami juga sementara merancang 10% untuk DAU akan digeser di keluar, dan juga kurang lebih 23,6% untuk anggaran DBH, ya sumber dananya dari DBH, juga demikian halnya, walaupun saat ini kami belum melakukan secara finish ya. Yang berikut juga kami perlu sampaikan bahwa sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri juga bahwa tidak perlu kami melakukan konsultasi kepada DPRD. Tapi hanya saja kami tentu menyampaikan melalui pemberitahuan bahwa terjadi pergeseran pada pagu anggaran yang ada, yang tersedia. Perlu kami sampaikan juga bahwa DPR saat ini, DPR kami di Maluku Utara saat ini sedang membentuk salah satu pansus. Ini juga perlu kami sampaikan agar jangan sampai kami diobok-obok oleh DPR terkait dengan masalah pergeseran dan macam-macam, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibentuk oleh pemerintah di bawah kendali gubernur dan juga Kapolda dan Rem. Ini penting
Dan yang berikut adalah terkait dengan masalah tadi yang sudah disampaikan oleh Kabupaten Maba tadi, Manggarai Barat tadi, yang saya singkat Maba, bahwa perlu ada perlindungan hukum terhadap kami yang menyelenggarakan relokasi anggaran, penggunaan anggaran, karena teman-teman ini agak sedikit ketakutan terkait pengawasan yang ketat oleh kejaksaan dan juga lembaga hukum lainnya. Nah, ini perlu ada perlindungan secara jelas, agar supaya penggunaan anggaran untuk belanja kebutuhan dalam rangka kepentingan penanganan COVID tidak salah sasaran, dan tentunya kami juga bertanggung jawab harus sesuai dengan payung hukum yang dapat memberikan perlindungan yang pasti kepada kami, agar kami tidak disuguhi dengan rasa takut dan tentu kami akan ragu-ragu untuk melaksanakan kegiatan itu. Yang berikut lagi perlu kami sampaikan bahwa untuk Maluku Utara sampai saat ini, alhamdulillah, semula itu kurang lebih 1 minggu yang lalu masih ada satu orang positif corona, tapi untuk update data sampai hari ini, alhamdulillah sudah kembali menjadi negatif. Untuk sementara Maluku Utara 0 positif corona. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, karena memang pemerintah daerah Maluku Utara dan juga bersama-sama masyarakat selalu melakukan penanganan pencegahan secara terstruktur, baik, bahkan beberapa pintu masuk baik laut maupun darat itu kami ada waktunya dibuka, ada waktunya ditutup. Kalau dibuka terkait dengan masalah keadaan yang agak penting untuk mobilisasi indikasi sakit dan seterusnya, itu dibuka. Kalau ditutup itu apabila mobilisasi masyarakat dalam rangka untuk kepentingan belanja, kepentingan rumah tangga, itu kami tutup dan terbatas agar supaya menghindari terjadinya penyebaran virus di Maluku Utara. Dan yang terakhir, kami tentunya bermohon juga kepada Ibu PLH Dirjen untuk memberikan bimbingan dalam rangka untuk pelaksanaan persiapan Musrembang RKPD Maluku Utara, dan juga memang seperti tadi disampaikan oleh kabupaten kota dan juga provinsi yang lain, bahwa memang ada kabupaten kota yang belum melaksanakan walaupun di dalam ketentuan harus struktur penyelenggaraan Musrembang, tapi karena kondisinya seperti ini maka kami juga butuh panduan, arahan dan juga bimbingan dari Ibu Dirjen agar supaya visi dan misi kami untuk menyelenggarakan pemerintahan ini secara benar dan tepat. Yang terakhir, Ibu, kami sampaikan bahwa untuk RKPD untuk RPJMD kami Maluku Utara, kami sudah sampaikan untuk dievaluasi oleh Bina Marga Dirjen Bangda, akan tetapi sampai saat ini belum selesai, Ibu, dari Ibu, dan kami mohon petunjuk selanjutnya apakah belum selesai itu kami jadikan acuan yang telah disetujui oleh DPR itu untuk menyusun program kegiatan kami di Musrembang nanti, ataukah harus menunggu semacam ada petunjuk lanjut dari Dirjen Bangda. Terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Bapeda. Saya kira ini pertanyaan dan langkah-langkah yang dilakukan sudah sangat komprehensif. Kepada teman-teman yang hadir dalam video conference ini mungkin juga bisa mengacu kepada langkah yang dilakukan oleh Provinsi Maluku Utara. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kami klarifikasi, yang pertama adalah soal refocusing dan realokasi 50%, kemudian untuk BPT 10%, DAU dan seterusnya. Saya kira ini langkah yang perlu dicontoh oleh teman-teman yang lain. Terima kasih ini kepada Maluku Utara memberikan pembelajaran kepada kita semua untuk melakukan langkah yang tepat di dalam mengambil kebijakan untuk refocusing dan realokasi anggaran. Selanjutnya Pak Kepala Bapeda, karena ini Inmendagri ini tidak berdiri sendiri. Dia telah mengacu kepada beberapa regulasi di atasnya seperti Perpu, PP, dan Kepres, juga Permendagri sebelumnya 20/2020, maka Pak Kepala Bapeda bisa melihat ketika terjadi kondisi seperti sekarang ini, maka kita bisa menggunakan Permendagri nomor 13 tahun 2006, yaitu kondisi mendesak, di mana mendesak itu tidak membutuhkan persetujuan DPRD, dapat mendahului perubahan APBD dan hanya
memberitahukan kepada pimpinan DPRD. Terkait dengan rencana pembentukan pansus DPRD, saya kira ini harus diberitahu juga bahwa ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Pak Kepala Bapeda bisa melihat di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 bahwa sisinya, kopi karbonnya, tembusan daripada Inmendagri ini telah ditembuskan kepada APH, terutama KPK, BPK, kepolisian, kejaksaan. Untuk memastikan itu, Bapak Menteri tidak tinggal diam. Besok pagi akan melakukan video conference kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia, baik provinsi, kabupaten, kota, dapat mendengarkan ini. Kalau Bapak mau mendengarkan juga boleh di wilayah masing-masing. Nanti Bapak Menteri dengan seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, BPK, BPKP, dan seterusnya, akan memberikan arahan terhadap pelaksanaan yang kondisinya seperti darurat atau mendesak seperti sekarang ini. Sehingga nanti ini menjadi acuan. Kalau perlu, saya sarankan ini Pak Kepala Bapeda supaya tidak menyauti sendiri kepada DPRD yang terhormat. Mungkin Ketua DPRD bisa dihadirkan juga supaya beliau mendengar, jadi tidak ada langkah-langkah yang di luar prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya terkait dengan barangkali keterlambatan RPJMD, Anda bisa menjawab. Saya persilakan direktur yang menangani sebentar Pak Kepala Bapeda. Ini ada Pak Budiono. Silakan Pak Budiono. Terima kasih Pak Kaban Pak sudah mengirimkan dokumennya kepada kami. Nah kami ini kemarin sebetulnya mau segera mengadakan pembahasan, namun karena ada kendala COVID, jadi kementerian lembaga yang mesti hadir, ini kan kami melakukan koordinasi tentang cara pembahasan itu dilakukan. Tapi mudah-mudahan minggu ini kami akan berkomunikasi dengan Provinsi Maluku terkait dengan teknis pembahasannya, seperti yang barangkali mungkin metode yang akan dilakukan seperti virtual meeting atau yang virtual ini, mungkin akan kami segera beritahukan Pak besok. Ya, besok. Siap. Jadi Pak Kepala Bapeda, pertemuan seperti ini tidak harus seluruh Indonesia, bisa parsial-parsial seperti ini. Bapak bisa kontak langsung kepada yang menangani, ini nama Kasubdit yang menangani wilayah Maluku Utara, dan janji Pak Direktur besok akan dilakukan komunikasi untuk lebih lanjut membuka. Saya minta sebelum akhir minggu ini semuanya sudah selesai. Siap. Terima kasih Pak. Salam sehat Pak Kepala Bapeda. Siap, salam. Selanjutnya Sudah selesai. Serang bagian barat ada? Serang bagian barat ada? Saya persilakan Kabupaten Serang bagian barat. Terima kasih Bu Dirjen. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kaitan dengan telekonferensi yang diselenggarakan pada hari ini. Pertama, kaitan dengan beberapa instruksi dan himbauan yang dikeluarkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Pertama, menyangkut dengan penanganan COVID-19. Kita sudah mengambil langkah-langkah sesuai dengan instruksi, di mana pemerintah daerah yang tadinya membentuk tim gugus, tim penanganan COVID, yang tadinya adalah ketuanya adalah Kepala Dinas Kesehatan, kita sudah melakukan penyesuaian dengan edaran Mendagri yang terbaru, di mana Ketua Penanganan Tim COVID adalah Pak Bupati. Dan untuk itu sudah beberapa kali diadakan rapat tim gugus untuk penanganannya. Berikutnya kami mau sampaikan kaitan dengan langkah-langkah yang kami ambil kaitan dengan penggunaan APBD kaitan dengan penanganan COVID. Itu pertama kita lakukan sesuai dengan edaran Mendagri, yaitu kita lakukan refocusing anggaran, belanja langsung maupun belanja tidak langsung, terutama belanja tidak langsung. Yang ada dalam tubuh APBD kita alihkan seluruhnya untuk kaitan dengan penanganan COVID, dan untuk keseluruhan kita anggarkan sebesar
20 miliar yang kita dapatkan dari lakukan realokasi maupun refocusing gitu. Jadi ada beberapa OPD yang kita fokus untuk penanganan, yaitu pertama Dinas Kesehatan, RSUD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dan Satpol PP. Yang terakhir adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi itu yang kita dapat lakukan kaitan dengan realokasi atau refocusing anggaran kaitan dengan penanganan COVID. Sementara kaitan dengan dokumen perencanaan untuk pembangunan tahun 2021, itu tetap kita ikuti tahapan, di mana kita sudah lakukan musrembang tingkat kecamatan, forum OPD tingkat OPD, lalu berikutnya kita sudah melakukan musrembang kabupaten pada hari Kamis kemarin. Bahkan kita melalui telekonferensi, kita hadirkan 2 narasumber dari Kementerian KPDT dan Bappenas gitu. Jadi itu kita sudah laksanakan. Berikutnya kaitan dengan yang lainnya sementara dalam proses, lalu kita fokus kepada 3 hal, yaitu peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, berikutnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan peningkatan infrastruktur, konektivitas, dan antar wilayah. Dari kegiatan ini kita khusus untuk virus corona, kita memperhitungkan pada tahun 2021 itu pasti kita harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan lanjutan gitu. Bagi yang kena dampak yaitu dengan kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah, itu terutama kepada kelompok-kelompok IKM yang mereka kena dampak corona. Lalu berikutnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan IKM. Berikutnya yang terakhir adalah pengembangan ekonomi bagi masyarakat kecil. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu Dirjen dari Seram bagian Barat. Salam buat ya, semua oke-oke saja ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Kepala Bapeda. Siap. Ya. Papua ada nggak Papua? Provinsi Papua. Selamat siang Papua. Selamat siang Ibu Dirjen. Ya. Ya. Selamat siang yang saya hormati Pak Dirjen, Ibu Dirjen, dan semua para direktur. Saya Kepala Bapeda Provinsi Papua. Pertama, terima kasih untuk acara telekonferensi yang dilakukan oleh Depdagri pada pagi hari ini. Saya langsung saja, Ibu. Saya sampaikan bahwa pertama saya laporkan dulu dengan kondisi Papua. Sampai dengan per hari ini, untuk kasus virus corona, positif kumulatif kita 26, sudah sembuh 5, sehingga positif yang dirawat 19, yang meninggal 2. Kemudian jumlah orang dalam pantauan 3.498, jumlah pasien dalam pengawasan PDP 45, jadi total rumah sakit kita yang tangani 45, rumah sakit rujukan 16. Ya, Ibu Dirjen, itu laporan singkat untuk kondisi hari ini. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pagi hari ini, bahwa kami Papua laporkan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 1 tentang refocusing dan juga realokasi untuk dalam rangka penanganan COVID. Kami laporkan bahwa kami sudah lakukan sesuai dengan edaran surat gubernur untuk semua OPD lakukan penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID ini, dan hasilnya besok pagi kami akan laporkan seluruh hasil pengurangan itu, dan setelah dirampung nanti akan kami laporkan sesuai mekanisme ke DPRD untuk minta persetujuan. Kemudian hal yang berikut, Bu,
yang perlu kami laporkan bahwa terkait dengan beberapa waktu lalu pemerintah Provinsi Papua ambil langkah untuk pembatasan. Kami laporkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bahwa jumlah kasus positif yang 19 orang ini rata-rata semua orang yang masuk dari luar Papua. Sehingga langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah Provinsi Papua sejak tanggal 26 yang lalu, lakukan pembatasan dengan tidak mengizinkan pesawat dari luar masuk. Dan setelah lakukan itu ternyata cukup efektif. Dan hari ini perkembangan ataupun kemajuan daripada penanganan ini kita masih bertahan di angka di bawah 20. Dan ini kami secara pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Kota sangat berterima kasih karena kami sudah lakukan itu. Yang kedua, Ibu, terkait dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 9, 90 tentang kodifikasi lain-lain. Kodifikasi lain-lain itu juga kami usulkan ini, Bu, untuk kalau untuk Papua kami sudah lakukan, tapi kami beberapa waktu lalu difasilitasi dari Dirjen untuk kita dikasih kesempatan dan juga ada kekhususan. Oleh karena itu kami perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Lalu yang berikut adalah terkait dengan musrembang, terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Sekjen. Kami rencananya di minggu keempat bulan ini kami akan lakukan musrembang tingkat provinsi, tapi sesuai mekanisme atau siklus perencanaan yang benar itu dari kabupaten kota kemudian provinsi, maka kabupaten kota yang sudah lakukan musrembang dari 29 kabupaten itu sekitar 4 kabupaten yang sudah lakukan, sebagian besar belum, Bu. Tapi kami akan menyesuaikan karena kondisi dan himbauan seperti ini, maka kami akan terus koordinasi terus dengan pemerintah pusat. Langkah-langkah yang kami ambil ini mungkin seperti yang dihimbau tadi bahwa semua harus melalui mekanisme telekonferensi, dan mungkin salah satu yang kami mengalami kesulitan itu jaringan, Bu, antara kabupaten kota ini, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin koordinasikan dengan kabupaten kota supaya tetap kita mengacu pada proses dan mekanisme perencanaan yang ada, Bu. Kemudian hal-hal yang lain, Bu, khusus untuk RKPD 2021 kami sudah susun, tapi belum kita tindak lanjuti karena pas bertepatan dengan pembatasan-pembatasan dilakukan, sehingga secara pelan-pelan kami lakukan pembahasan terus sampai dengan RKPD kita 2021 selesai, dan diharapkan usulan dari semua OPD yang ada kita akan jadikan satu itu, dan mudah-mudahan RKPD kita jadi untuk nanti sambil menangani kegiatan COVID 2020 ini, kita akan siapkan juga di 2021. Sekedar informasi, Bu, bahwa terkait dengan kebijakan pemerintah pusat untuk semua perhatian kita untuk penanganan COVID, maka kami sudah ambil langkah untuk penanganan tahap pertama ini. Kami punya dana tak terduga yang tersedia di Badan Keuangan itu kurang lebih 25 miliar. Dana ini sudah kita rencanakan untuk kita hibahkan kepada tim Satgas yang sudah dibentuk, tim kolaborasi dari semua bagian ini. Dana sedang kami proses dan kita tangani kegiatan yang mungkin kebutuhan yang mendesak, terutama pengadaan APD, kemudian obat-obatan dengan pemberian insentif atau semacam penghargaan atau beban tugas kepada tenaga perawat dan juga dokter dan kesehatan.
itu kebijakan daerah yang telah diambil sesuai dengan instruksi gubernur. Sehingga langkah-langkah seperti yang saya sampaikan tadi Ibu, kami sudah lakukan dan kami terus lakukan. Kami akan tetap update semua kegiatan perkembangan terbaru dan akan terus laporkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah pusat sehingga komunikasi ini tidak putus. Jadi Ibu, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada Ibu dan bersama Bapak dan Ibu semua. Harapan kami mungkin di Musrembang nanti Bu, karena kondisi seperti ini pasti akan pakai tetap mekanisme seperti ini. Kami juga akan minta secara resmi untuk undang Pak Sekjen hadir untuk membuka mungkin melalui telekonferensi juga, sehingga nanti di acara itu bisa mendapatkan arahan-arahan masukan yang baik buat kami di Provinsi Papua. Jadi Ibu, saya laporkan demikian beberapa hal yang menjadi catatan kami. Kami berharap pemerintah pusat tetap kami laporkan bahwa kami lebih mengutamakan perhatian kepada masyarakat kita, untuk masyarakat harus sehat sehingga semua bentuk perhatian kita semua kita serahkan kepada semua kegiatan-kegiatan yang bersifatnya untuk penanganan COVID. Mungkin itu yang bisa saya laporkan Ibu Dirjen. Terima kasih. Terima kasih Pak Papua. Jadi ada beberapa catatan saya. Yang pertama adalah soal langkah-langkah Bapak sudah lakukan yang menurut saya bagus, Pak. Lanjutkan saja. Yang kedua terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran. Sesuai Permendagri 1 2020, tidak memerlukan persetujuan DPRD, Pak. Hanya pemberitahuan saja. Karena ini kondisi mendesak. Nanti kalau pakai persetujuan DPRD, terlalu lama. Mungkin ada studi banding dulu, Bapak ya. Jadi menurut saya tidak perlu, karena itu sudah regulasinya seperti itu. Mohon diperhatikan di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri 1 2020. Yang kedua, Bapak, mohon maaf nih teman-teman yang lain juga, bahwa ini tidak bisa lambat-lambat. Karena dalam instruksi Mendagri sudah masuk di beberapa media, paling lambat refocusing realokasi ini 7 hari, Pak. 7 hari. Kalau tidak dilakukan 7 hari dan tidak dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, maka akan dilakukan rasionalisasi dana transfer. Ini sudah koordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan. Jadi saya mohon teman-teman yang lain juga mengikuti semua langkah-langkah yang perlu dilakukan, karena ini semua kita lakukan demi kesehatan, keselamatan rakyat Bapak Ibu semua di daerah dan kita semua. Kemudian yang kedua soal tim, Bapak tadi bertanya soal pemutakhiran. Jadi di Kementerian Dalam Negeri ada tim pemetaan dan pemutakhiran yang terdiri dari anggotanya dari Dirjen Pemda dan Dirjen Bina Keuangan Daerah. Nah, Bapak nanti hubungi saja di hotline-nya masing-masing Kasudit atau direktur di wilayah Papua dan wilayahnya masing-masing untuk bisa koordinasi mengenai pemutakhiran yang tadi Bapak perlukan. Saya kira itu dua hal yang bisa klarifikasi, Pak. Lain-lainnya cukup bagus untuk langkah-langkah yang dilakukan oleh Papua. Terima kasih. Nah, terima kasih Ibu Dirjen. Ya. Salam sehat. Ya, oke. Selanjutnya, NTP sudah sambung atau NTP? Mana? NTP. NTP. Aku ke sana dulu ya. Allah berkatu. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Dirjen, Bapak-Bapak, Ibu Eselon 2, syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam video conference ini. Izin kami dari Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan sedikit perkembangan tentang penanganan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Sampai dengan hari ini kasus COVID di Nusa Tenggara Barat yaitu 10 orang positif mengidap kasus COVID ini. Kemudian
dengan kondisi 9 orang masih dalam perawatan dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian ada 51 orang PDP dan 1.838 ODP. Perkembangan penanganannya untuk yang PDP 42 orang sudah dinyatakan baik sehat tanpa mengidap positif COVID-19. Sedangkan yang ODP perkembangannya adalah dari 1.838 sudah selesai ditangani sebanyak 1.154 orang. Jadi ini perkembangan terkait dengan perkembangan COVID-19. Terkait dengan dampak ekonomi maupun jaring pengamanan sosial dapat kami laporkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi dampak ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup signifikan, terutama pada sektor pariwisata ini yang memang benar-benar terpukul. Jadi banyak hotel-hotel yang terpaksa tutup sementara maupun merumahkan sebagian besar karyawannya. Kemudian terkait dengan jaring pengamanan sosial, kami NTB baru saja kami menyelesaikan melakukan realokasi anggaran. Jadi kami sudah sepakat bahwa untuk penanganan COVID itu sebanyak 160 miliar. Jadi ini juga kami sudah komunikasikan dengan Dewan. Alhamdulillah kita sudah disepakati dengan tahap pertama 20 miliar yang sudah dieksekusi, kemudian tahap kedua 60, tahap ketiga 80 miliar. Kemudian dapat kami laporkan juga dengan penanganan jaring pengamanan sosial ini yang akan kami handle adalah sebanyak kurang lebih 105.000 kepala keluarga yang akan mendapatkan sentuhan jaring pengamanan sosial dari pemerintah provinsi. Tentunya ini dengan memanfaatkan yaitu produk-produk lokal. Ini untuk membantu para UKM, IKM untuk mereka tetap dapat bergerak. Jadi tambahannya misalkan tambahan sembako itu kita memberikan minyak kayu putih atau minyak cengkeh yang diproduksi oleh UKM-UKM lokal. Kemudian masker-masker non medis itu kita buat, kita dorong UKM-UKM untuk membuat, dan ini juga untuk mendorong perekonomian. Kemudian pemberian susu, kita menggunakan susu kedelai yang digunakan oleh yang diproduksi oleh masyarakat lokal juga. Kemudian teh kelor juga ini produk-produk lokal. Kemudian sabun-sabun lokal juga kita siapkan. Nah ini semuanya di samping untuk meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat, jadi bisa menghadapi ini dengan baik. Itu terkait dengan jaring pengamanan sosial. Yang kami perlu sampaikan juga bahwa setiap bulan, rencananya mulai tanggal 15 April ini, kami akan mengucurkan sembako gemilang namanya, yaitu senilai kurang lebih 26 miliar selama 3 bulan. Jadi 26. Itu ya terkait dengan perkembangan penanganan COVID. Kemudian terkait dengan RKPD 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami baru selesai melakukan pemetaan dari sesuai dengan Permendagri 90. Kemudian kami rencananya akan melaksanakan musrenbang itu sekitar tanggal 20 April. Dapat kami laporkan untuk di NTB, untuk di kabupaten itu baru Kabupaten Sumbawa yang sudah melaksanakan musrenbang. Sedangkan yang lainnya kita masih melakukan penjadwalan ulang. Ini juga tidak lepas dari pertama kita fokus pada penanganan COVID ini, kemudian yang kedua kita melakukan pemetaan dari program-program yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara barangkali demikian yang dapat kami laporkan terkait dengan perkembangan COVID maupun anggaran refocusing, anggaran 2020 dan rencana. Terima kasih Pak. Demikian. NTB, mohon maaf Ibu Dirjen karena ada tikon juga dengan Pak Menteri, jadi diwakilin kami, para direktur dan saya sekretaris untuk putus. Halo? Halo, harus ulangi.
Halo, ya. Tadi penjelasan kami terdengar atau harus diulangin, Pak Ardi? Mohon diulang, Bu. Oh, gitu. Ya. Izin. Terima kasih apresiasi kami atas percepatan untuk pengalokasian refocusing yang dilakukan Pak NTT, Ardi. Tadi sesuai arahan Bu Dirjen bahwa refocusing memang tidak perlu melakukan konsultasi dengan DPRD, cukup pemberitahuan dengan Mendagri nomor 1 2020. Tapi karena tahunnya dengan konsultasi tidak apa-apa juga, jadi tidak menghambat. Berikutnya untuk provinsi, Pak Ardi, bisa dilaporkan, disampaikan kepada pusat, ke Bangda, hasil pemetaan yang provinsi lakukan. Nah, Siap. nanti dari pemetaan itu, bila ada yang tidak sesuai dengan RPJMD, maka akan dilakukan pemutakhiran oleh tim pusat ini bersama Bapak. Ya, hasil pemetaan itu Ya. berita acara. Jadi catatan itu yang dilaporkan ke kami. Mungkin ada tambahan Ya. dari cukup. Dari kami. Lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya. Halo, selamat siang NTT. Pak Yedi yang depan itu langsung di NTT Kudus. Berarti kabupaten mana yang itu? Kabupaten Manowari, siap? Siap. Oke, Kabupaten Manowari. Manokwari siap. Silakan Pak. Selamat siang, Bu. Siang. Ya, selamat siang. Kami dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kami mohon kepastian, Bu. Beberapa waktu lalu ada penyampaian dari Menteri Keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa saja menjadi 2,3%. Atau yang paling buruk itu malah min 0,4%. Kemudian apakah dengan pertumbuhan ekonomi ini tidak mempengaruhi transfer keuangan kepada daerah-daerah? Itu yang ingin kami tanyakan. Jika ada pengurangan, kalau terkait dengan pengurangan transfer ke daerah ini, jika ada pengurangan, maka alokasi dana kampung atau dana desa yang 10% itu sudah harus disampaikan lebih awal kepada daerah-daerah untuk pemotongan dan sebagainya. Kemudian untuk perkembangan dana DAK, sementara untuk dana kesehatan dan dana pendidikan diperuntukkan untuk COVID, itu kan yang lainnya tidak dilakukan, sekarang yang lainnya itu masih dipending. Untuk dana kesehatan itu kami sudah mengalokasikan 7 miliar dari 39 miliar yang ada. Pertanyaan kami bahwa dana alokasi khusus yang berasal dari beberapa kementerian, kenapa tidak dialihkan saja untuk penanganan COVID di daerah-daerah? Kami kasih contoh, dana alokasi khusus dari Kementerian PUPR dan kementerian-kementerian lainnya. Ini masih dipending prosesnya. Kenapa tidak ada aturan yang langsung saja diberikan kepada daerah bahwa dana-dana DAK tersebut bisa diperuntukkan untuk penanganan COVID di daerah-daerah, seperti dana kesehatan. Kemudian perlu kami sampaikan juga terkait perencanaan tahun 2020, sesuai dengan Permendagri 2020, kami sedang mempersiapkan
untuk kelengkapannya. Itu yang perlu kami sampaikan kepada Ibu. Kami mohon arahan terutama mengenai dana DAK dari beberapa kementerian yang sementara ini masih di pending. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Kepala Bapeda Manowari. Pak Sekda, Pak. Bu. Ya, Pak siapa Pak? Pak Aljabar, Sekda Kabupaten Manokwari. Di sebelah kiri saya, Pak Insinyur Tajudin, Kepala Bapeda Kabupaten Manokwari. Ya, terima kasih Pak Sekda atas laporannya. Jadi sesuai dengan arahan dari Ibu Menteri Keuangan bahwa memang hanya ada yang tetap dilaksanakan adalah dana alokasi khusus kesehatan dan pendidikan. Ya Pak ya, kalau untuk yang lain memang di pending Pak, belum bisa dipakai karena di pusat sudah sedang berhitung. Nah, daerah adalah bahwa Bapak dalam 7 hari sejak kemarin Inmendagri nomor 1 2020, 7 hari Pak harus refocusing sudah. Kalau tidak dilakukan refocusing, itu maka akan langsung dirasionalisasi oleh Menteri Keuangan dana transfer tersebut, termasuk DAU Pak. Jadi langsung harusnya dari teman-teman Manowari ini akan refocusing. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen, Bu Dirjen, bahwa untuk refocusing ini, revisi anggaran terkait dengan COVID, itu tidak perlu juga konsultasi dengan DPRD, langsung realokasi anggaran, hanya memberikan pengetahuan kepada DPRD-nya. Karena ini untuk percepatan Pak penanganan COVID. Berikutnya, kami belum mendengarkan Musrenbang di Manowari ini sudah dilaksanakan atau belum? Apakah sudah dilakukan pemetaan? Itu Pak. Baik Bu, perlu kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan alokasi untuk dana untuk penanganan COVID di Kabupaten Manokwari. Kami sudah melakukan penyampaian kepada pimpinan DPRD Kabupaten Manokwari. Itu sudah kami lakukan penyampaian, bukan minta persetujuan, tapi kami sudah menyampaikan. Kemudian untuk musrembang tingkat kabupaten, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kami lakukan. Setelah tadi ada petunjuk, kami bisa menggunakan telekonferensi seperti ini. Hanya Bu, kami minta penegasan, apakah setelah kami melakukan reposisi itu, terkait anggaran, apakah ada jaminan bahwa pengedropan dana ke kabupaten itu tidak mengalami pemotongan? Karena seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, itu akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi kita. Tentu saja itu berdampak pada pendapatan negara. Itu yang maksud kami. Jangan sampai kami sudah melakukan evakuasi untuk anggaran APBD kami, pada saat pembayaran, dropin anggarannya malah minus. Ini masalahnya. Apakah sudah ada kepastian bagi kami untuk seperti itu? Terima kasih, Bu. Sini Pak Direktur. Ya. Betul. Jadi Pak, dengan kepastian yang jelas kalau penurunan bisa terjadi. Tapi untuk kepastian nanti ada pengumuman lebih lanjut Pak, mungkin akan akan segera, mudah-mudahan tidak terlalu lama akan diumumkan. Tapi yang jelas antisipasi saja tadi ketika membuat rencana-rencana itu yang jelas kan garis-garis untuk refocusing itu kan lebih fokus untuk COVID-19 Pak. Ya, jadi itu yang diutamakan, yang sesuai dengan Inmendagri yang disebutkan oleh tadi Bu Ses, termasuk juga Permendagri 20 tahun 2020. Nah, terkait yang tadi pertumbuhan ekonomi, karena ada terjadi penurunan jelas lah. Karena kan ketika terjadi pertumbuhan ekonomi kan penerimaan dan lain sebagainya akan terjadi perubahan. Dan tentu perubahan-perubahan ini seperti tadi Bapak akan terjadi penurunan, bisa saja terjadi, tapi kepastiannya nanti mungkin Kementerian Keuangan akan menginformasikan lebih lanjut. Saya pikir itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita dari daerah-daerah berharap bahwa
alokasi DAU yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat itu tidak mengalami perubahan. Karena bagaimanapun kami melakukan pergeseran anggaran, tapi kalau dananya tidak sesuai dengan apa yang di-drop oleh pusat, maka akan sia-sia juga, tidak bisa kita penuhi itu. Walaupun itu kami lakukan untuk COVID, penanganan COVID. Terima kasih, Pak. Ya, mohon maaf, diingatkan 7 hari ya, Pak. Setelah 7 hari langsung rasionalisasi oleh pusat, Pak. Itu. Terima kasih, Bu. Ya, siap. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Bu. Wilayah Timur, mohon maaf karena sudah jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan jatah untuk waktu Vkon kita wilayah Timur sudah selesai. Jadi bagi teman-teman yang sudah minta untuk bertanya, nanti mungkin bisa diteruskan per parsial dengan tim yang ada di Bangda, kita bisa melalui Google Map, Zoom, atau yang lainnya. Jadi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilayah tengah, sesuai ya? Tengah nanti